ITDC resmi melakukan kick-off proyek rejuvenasi kawasan Denusa II, menandai transformasi terbesar setelah 52 tahun sejak kawasan ini dikembangkan pada 1973. Rejuvenasi ini bertujuan menghadirkan Denusa II sebagai destinasi pariwisata yang lebih modern, berkelanjutan, dan adaptif, tanpa meninggalkan budaya serta kearifan lokal Bali. Peremajaan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur utama, seperti overlay jalan sepanjang 3,7 km, penataan ulang jalur pedestrian, peningkatan pencahayaan kawasan, serta penguatan sistem pengelolaan lingkungan berbasis TPS 3R. Peninsula Island menjadi titik awal rejuvenasi dengan penataan ruang publik dan fasilitas pendukung event, sementara Pulau Nusa Dharma diarahkan sebagai Wellness Island. Proyek ini dirancang berlangsung bertahap hingga 2028 dengan mengedepankan konsep Green Tourism. ITDC berharap pembaruan ini mampu memperkuat daya saing Denusa II sebagai destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Yang akan dibangun ulang ini Pak di kawasan ITDC? Ya, jadi yang utama adalah jalan. Jalan itu akan kita pelihara. Kemudian yang kedua adalah looks. Looks itu yang di depan, yaitu waktu dikit. Kemudian di dalam, di tengah-tengah itu kan kalau cuman rumput saja kan bosan kan. Tentunya kita akan kasih beberapa patung yang ikonik. Kemudian yang di dalam, di peninsula ini, itu akan kita bangun lagi. Ya, tunggu tanggal mainnya. Nanti akan suatu hal yang indah. 210 hari kerja. Pak, ada fasilitas baru Pak yang dibangun di fasilitas baru mungkin Pak Troy ini ya, tambahan mengenai yang terkait dengan tempat wedding couple. Nanti kita akan bikin tempat wedding. Kemudian kita perbarui tempat-tempat yang di depan peninsula ini, banyak tempat-tempat yang akan kita jadikan tempat rekreasi baru lah, tempat yang orang-orang bisa berlatih kayak selancar dan lain-lain. Pak, kalau patung ikoniknya itu temanya apa Pak? Yang abstrak atau mungkin model pemayangan? Kita masih akan mengikuti culture budayanya Bali. Tentunya akan mengandung Bali, tapi bisa yang ada macam-macam. Yang tradisional, ada yang agak futuristik, tapi tetap kita tidak terlepas dari Trihita Karana. Ya, jadi itu yang kami jadikan tema dari patung-patung di dalam supaya tetap mengenal Bali dan Nusa Dua ini sebagai destinasi premium. Dan tentunya ini adalah sebuah peremajaan yang dilakukan di kawasan, yang tentunya ini juga salah satu kolaboratif dengan pemerintah Kabupaten Bandung, di mana kita ingin mewujudkan visi bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas dengan beberapa program kerja Bapak Bupati, katanya dengan perbaikan jalan, pembuatan jalan lingkar. Ini merupakan sebuah fasilitas dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Dan kami tadi sudah menyampaikan tidak hanya dilakukan rejuvenasi pembenahan infrastruktur seperti ini, tetapi juga perlu kita bagaimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif di sektor pariwisata. Artinya masyarakat juga mendapat manfaat dari sektor pariwisata ini, berdampak langsung bagi masyarakat kita. Dan kami apresiasi tadi kerjasama dengan beberapa desa adat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan seni dan budaya itu luar biasa. Dan kami juga tidak hanya melihat tadi program rejuvenasi di sarana prasarana penunjang, tetapi ini akan membawa dampak pengalaman yang baru bagi wisatawan karena ada penyesuaian, ada beberapa perubahan. Dan tentunya ini akan menjadi magnet tersendiri sehingga range of stay wisatawan bisa meningkat dan spendingnya bisa meningkat. Jadi proses peremajaan yang paling penting adalah kita mencoba untuk lebih mengedepankan Green Tourism. Artinya apa? Bahwa peremajaan ini dilakukan, tapi konsep hijaunya harus lebih berbeda. Terus kemudian juga adalah yang paling penting dari beberapa yang sudah ada, kita akan kaji kembali, kita akan juga ulang apakah masih sesuai dengan situasi kekinian dalam industri pariwisata. Termasuk misalnya tadi mengenai patung, mengenai simbol-simbol, mengenai signage segala macam. Itu semua kita kaji melalui satu komite yang ada di ITDC. Karena artinya apa? Bahwa peremajaan ini dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan situasi keadaan paling tidak 20 tahun ke depan. Karena peremajaan ini juga diimbangi dengan peremajaan yang dilakukan oleh pihak hotel. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu semua, beberapa hotel sudah mulai
sudah mulai didandani dengan tampilan baru. Nah, kita menyesuaikan dengan itu. Kemudian terkait dengan fasilitas baru, sampai hari ini saya belum bisa menginformasikan apa, tapi kita akan mencoba beberapa fasilitas yang cukup relevan dengan hubungan dengan family, dengan keluarga. Jadi ada satu bentuk baru yang mungkin akan kita munculkan, tapi tidak banyak. Karena yang paling penting justru situasi yang sudah ada saat ini, yang sudah membuat nyaman dan sudah menjadi sangat memorable buat banyak orang, ini kita pertahankan. Jadi kita akan penambahan, tapi tidak akan banyak. Karena semua harus di-connect dengan apa yang sudah ada. Jadi tidak serta-merta peremajaan ini langsung menambah bangunan baru, struktur baru, tidak. Tapi kita lihat, kita kaji kembali dengan apa yang sudah ada di Nusa Dua. Sehingga semua terkoneksi, dan yang paling penting green tourism-nya harus lebih dominan, dan ini harus memberikan satu pengalaman yang baru untuk para pengunjung. Karena apa yang kita lakukan ini semua kita berdiskusi dengan tenant, dengan pengunjung, dengan wisatawan, karena memastikan mereka tetap datang ke sini dengan nyaman dan tidak terganggu dengan fasilitas yang ada. Yang paling penting juga kita mohon bantuan dari semua pihak bahwa proses ini akan agak berisik mungkin ya, tapi ya ini bagian dari proses pembangunan. Jadi mungkin akan terganggu kenyamanan dalam 1-2 tahun ke depan, tapi kita coba dalam 3 tahun, 5 tahun paling panjang untuk semua bisa selesai.